akhirnya hujan deras. Sorenya itu saya dapat rezeki orang ngasih bubur kan, tak bungkus. Saya ingat Pak Riyadi sampai Isa kok nggak ketemu, sampai kecut itu, sampai sekarang pisah nggak ketemu. Itu Pak Riyadi hari ke berapa? Hari ke-7? hari ke-5 ke-6 pisahnya. iya, jadi Berarti- saya 16 hari itu Berarti barengan cuma bareng malamnya itu cuma berapa hari? 6 hari. 4 hari, 4 kan? hari. Iya, wong hari pertama itu masih bareng, terus hari kedua itu malah di ruko baru, nginep di ruko baru yang masih plesteran di Soroti itu, diusir saya itu pertama. Enak sendiri atau enak berdua? Wah, ya enak berdua mas. Wah, saya ketika pisah dengan Pak Riyadi, saya nggak pernah tidur malam, jalan terus. Saya tidurnya siang, makanya mas itu bilang kok nggak gosong itu. Nggak gosong, memang saya malam tak pakai jalan terus. Saya malam trauma. Malam pertama itu kan masih dengan Pak Riyadi itu, kita malam terakhir itu didatangi ibu-ibu jam 10 malam. Saya dipegangi gini, digini-gini kan pipi saya, kemudian dipegangi gini kan, terus gini-gini bisu kelihatannya, gini minta uang kan. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, saya digini-gini kan, terus diikuti. Terus loh Pak Riyadi kok lari kenapa? Aku wedi mas. Orang podo wedine melayu terus mungkin sampai 5 kilo diikuti mas, sampai jam 1 malam kok mas. Buset. Itu ibu-ibu itu. Akhirnya kita nggak tidur, tidurnya itu kita mendekati masjid hujan deras. Kemudian sampai saya disuruh jalan itu ya malam keempat, malam kelima itu masih bareng kok. Kemudian saya disuruh jalan pas ada jembatan ini loh mas, jembatan naik itu sama. Itu daerah mana, Kuningan ya? Enggak, Brebes, Oh, Brebes. Bumi Ayu pokoknya. Oh, Bumi Ayu ya. Terus itu saya terus sorenya itu nunggu Pak Riyadi. Saya itu nggak enak. Biasanya Pak Riyadi itu kalau nggak 1 jam 2 jam sudah nyusul kan. Dan saya itu dikasih bubur itu, kemudian dibungkuskan orang, dikasih uang 100.000. Saya itu uang 100.000 itu dikasihkan saya untuk bekal. Mau saya tunjukkan, Pak ini saya dapat uang itu kan. Akhirnya yo uangnya tak masukkan ke masjid, uang 10 ribuan, uang 5 ribuan itu dikasih itu sama, kan hujan deras banyak orang yang sholat di situ. Belum. Saya waktu itu masih pakai itu imamah warna hijau. Habis sholat kan, terus mulai setelah itu saya pisah dari Bumi Ayu. Itu ada tulisan 40 kilo Purwokerto. Saya ikuti itu tulisan 40 kilo. Berarti sampai Purwokerto sampean? Iya, yang milih jalur kan Pak Riyadi. Saya itu nggak pernah memutuskan mas, saya kan nggak paham. Oh, kita Purwokerto. Iya, namanya orang itu memang nggak paham. Iya, nggak paham saya itu. Pokoknya petunjuknya Pak Riyadi itu, kalau saya ketemu Pak Riyadi itu enak, selalu ngitung. Kalau kita Jumatan 3 kali sudah ayem mas. Akhirnya kemudian Pak Riyadi, kalau kita sudah Jumatan 3 kali, manisan dikit. itu malam minggu jam 8 kita sampai majelis gitu. Janjian jam 8 itu sampai majelis, mesti nunggu katanya. Sampai sekarang nggak ketemu. Kemarin ada di Babakan kemarin. Kemudian sampai itu di Purwokerto itu 2 malam saya. Terus pas Masuk alun-alunnya nggak? saya nggak tahu alun-alun mas, pokoknya saya ngikuti. Kalau ada jalan lebar itu anggap jalan Pantura. Jalan lebar terus ada garis putihnya, mesti saya ikuti. Itu Lingkar Selatan. Masjid Jenderal Sudirman. Oh iya. Waktu itu Kemis itu ada acara buka puasa. Buka puasa kan masjid menyiapkan Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Saya alhamdulillah kok dapat itu, dikasih orang ya. Iya, dikasih itu. Kemudian dari hari setelah dapat lontong itu 4 hari baru menikmati itu mas. Itu lontong itu tak makan 2 hari mas, wis rodok kecut-kecut lah, pokoknya tak eman-eman, khawatir nek di eman-eman malah dari Mas Mauludi, nek di eman-eman itu malah susah dapat rezekinya, harus dihabiskan. Berarti waktu ketemu kami kemarin nggak sadar ya Pak? Saya itu terpesona bener mas, saya malah seperti diengkei Mas Riman terus gini.
Tak ingat-ingat sampai sekarang itu. Nggak tanya, nggak apa. Ini ya Mas kan kayak gitu aja saya itu. Tak pikir. Kalau nggak ditanya Pak Riyadi, tadi ketemu Mas Ridwan? Enggak. Lah itu kerasa itu ke sini. Loh itu Mas Ridwan tuh. Saya bilang gitu. Saya bener-bener Lupa. Wong Mas Riyadi itu ketemu itu Majid Iya. di tempat apa ini tempat SMA. Ada Majid dengan Palembang itu aja saya nggak tahu kok. Saya kan waktu itu menikmati rumput. Saya pakai siwak itu kan kalau pagi saya sisepi itu saya sisepi rumput. Katanya Pak Riyadi, terus biarin nggak usah panggil. Itu aktingnya bagus itu sambil ngisap-ngisapi rumput bilang gitu. Pak Riyadi cerita gitu. Jadi mereka bertiga, Pak Riyadi, Majid sama Palembang itu nggak menyapa saya. Tega-teganya saya lewat ini depan makom ini kan halte. Iya. Nggak menyapa saya, dibiarin saya itu. Iya. Sambil menahan sakit kan kaki saya kena guling itu. Tapi itu Pak, sebenarnya sebelum kami ngasih itu, kami udah lihat Pak Majin ya lagi jalan kan nggak itu apa namanya nggak ditegur itu. Tak kira sampai kan lihat saya kan. Nah ini udah lihat ini. Enggak Ya? enggak Kami malah. sembunyi loh balik pohon itu sama Mas Ridwan ini. Itu Enggak. kita lihatin dulu. Pertama kan kami ngopi dulu, Nah. kan ngopi. Mana ya yang satunya? Ternyata kan Saya Mas kalau Riyadi kan nggak- tidur kan? Iya. Tidur di sana. Kalau nggak ditanya sama Pak Riyadi tadi dikasih lontong mana? Tak buka, oh iya lontong. Baru tak buka lontongnya, kopinya sudah jadi satu dengan Heji. Wah nikmatnya. Bocor kena tusuk itu. Iya. Alhamdulillah. Terus muter itu Mas kan saya tuh ketika ditutupi ibu-ibu itu yang minta uang saya itu trauma. Jadi ikut takut, malam nggak tidur. Iya. Kemudian nyoba tidur sambil menunggu adzan subuh kan ada ruko kosong saya layar di situ. Saya tuh kalau melihat masjid itu tuh ayem pasti saya Tenang, bisa subuh. Saya lebih seneng gitu bisa pipis bisa ganti itu. Tiba-tiba itu ada orang gondrong tinggi besar hanya celana dalaman. Saya lihat itu celana dalam putih toh, soalnya dia itu tiba-tiba mau meluk saya. Iya. Mau meluk saya itu diciumi. Oi. Wah, sudah akhirnya saya berontak. Kreseknya lepas, talinya pedot, saya luari itu. Ditututi saya itu. Dikejar mungkin itu tempatnya dia tidur tak Diganggu. tak pakai tidur itu. Akhirnya itu Mas jalan terus tak lihat gunung ada tulisannya Purwokerto. Gunung itu ternyata Gunung Slamet itu. Iya. Semakin lewat semakin saya seperti di hutan Amazon Mas. Wih. Amazon. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan kan. Nggak ada lampu. Hanya hutan itu. Mobil nggak ada ya? Ya ada lewat tapi jarang. Oh itu berarti dari Purwokerto ke arah Selawi. Iya itu pokoknya tertulis Purwokerto tulisannya menyala itu. Terus Terus akhirnya subuh di alas baru dapat gubuk. Mau saya pakai subuh itu kretek ambil gubuknya. lagi sujud ya enggak ya? Iya lagi mau ya nggak bisa berdiri kan. Iya. Pokoknya bagaimana wong wis agak anu kan Ketep. kretek ada anjing. Naik di atas pohon saya. Udah sepuluh ada monyet. Survival saya kan. Di bawah ada anjing ada monyet. Ada anjing kuk. Tak lihat ada kuk tuh. Ada 5 itu tak hitung. Keroyok ya. Saya akhirnya lenger di pohon. Lenger saya wis pokoknya saya niati sholat itu akhirnya Sholat di atas pohon. iya daripada sudah terang kan wis pokoknya kan wis mau turun ya Ada anjing. iya wis akhirnya saya bersandar gini tak peluk ikan ada ada cabangnya tak peluk gini sampai tidur saya itu sudah matahari sudah keluar. Ini saya itu kadang itu ini bener apa enggak ini nyata apa bukan itu. Kayak lu tidur di atas pohon loh, canggih. Ini kemudian apa itu? Saya tuh seperti disogrok-sogrok orang. Ini Kayak dibangunin gitu ya. iya. Mau kemana? Mau laku lah apa? Kemana? Ya.
jalan terus ya gitu. Ya ini jalan terus saja, nanti ketemu lagi gunung. Nah, gunung lagi. Pokoknya ada garis putih itu tak pikir Pantura Mas pokoknya. Iya. Pokoknya saya itu akhir ada tulisan, kemudian ke sana terus tiba Purbalingga ya. Iya, Purbalingga. Purbalingga malam itu. Oh iya. Purbalingga, Purwokerto, Becari itu. Malang. Purbalingga, Pemalang itu Iya. malamnya saya tuh diserempet. Diserempet tuh ingat Mas Faris saya. Ingat Mas Faris diserempet cah. Nyantol itu kreseknya. Suwe senyum nyantol. Jadi Motor mobil, Pak? truk Wih. kan jalannya ngepres kan saya. Iya. Saya salahnya tuh Terlalu ke tengah. enggak, saya kan ada garis pinggir putih. Ah, Di itu, sini iya, tuh karena di sini air banyak, saya di bel itu nggak sadar, bin lo gini sudah stres gitu. Jadi kaget campur ngantuk. Akhirnya belum makan lagi ya. Ini kena kuat cantol, wah tasku. Nyangkut di truk. Nyangkut di truk. Tasku nyantol. Tasnya ke bawah, tasku nyantol. Saya itu dunia terkejutnya kalau ke kanan mungkin saya ketabrak, Iya. terkejutnya ke Ke kiri, kiri, jadi ya. saya menikmati lumpur saya. Iya. Terus Terus tasku saya nggak melihat lumpurnya, tapi yang saya lihat tasku. Ya Allah. itu gimana, Pak, dapat tasnya? Mobil truknya berhenti ya? Yang enggak ya nyeding itu aja. Saya juga 2 kali seperti itu, yang tiba-tiba ngebel baru kuakit kan anjene wis waktu itu 3 hari saya itu enggak hanya wis pokoknya ngasih air pas di masjid Jenderal Besar Sudirman itu saya kasih sah penuh itu. Becari itu. Saya mau di terminal asalnya itu terminal Purwokerto itu Bulu Pitu. Malah kalau nginep di sini lapor polisi. Wah, ini kan corona. Jadi nggak boleh di situ. Saya tunjukkan KTP, tak cari dulu KTP asli saya, ternyata tidak saya bawa. Saya ingatnya bawa fotokopian 3 ternyata. Wah, saya disuruh lapor polisi. Wah, daripada repot jalan terus saja terus. Kemudian malam semakin lemes saya. Kemudian saya itu Gelangan laki-laki udah. sholat itu sama apa itu katanya itu orang itu, saya itu pingsan di musola karena saya itu memang berdiri terus geblak Mas, pusing. Kemudian ketemu itu anak KSR Pemalang, ya ketahuan saya itu kan, saya waktu sebelum ngeden itu kan upload Korda PMI itu. Iya. Ini Pak, ini Najib Deden Bang. Oh, kenal ya, Kok? Pak? Iya kan, video saya kan di upload PMI provinsi. Iya. Ada KSR-nya Arwinda itu tahu. Wah, ini kok bisa begini, kenapa ini Pak? Ini frustasi ya. Kok diusir istrinya atau itu sama Munir itu. Iya. Dikira depresi ya? Depresi. Wah, itu mungkin ditinggal selingkuh istrinya kayak gitu. Semakin banyak. Itu akhirnya wah, ini kok bisa seperti itu. Akhirnya saya diangkut ambulan PMI. Akhirnya saya Padahal salah satu anggotanya ya. Ya ketuanya lah. saya Korda Jateng TSR itu saya. Oh, iya. Belalai kan saya itu dipilih 32% itu. Saya tinggal ngeden kan, nggak tahu perkembangannya. Iya. Akhirnya terus saya disuruh itu di PMI, saya langsung ini jam berapa sih? Jam 1 langsung saya keluar aja gitu. Keluar konangan security. Ini Bapak dari mana? Ya saya dari sini kok. Oh, ini yang di ambulan tuh ya. Mau kemana? Saya mau melanjutkan perjalanan. Ya silakan. Berarti nggak ada yang tahu waktu Pak Majid keluar itu? Cuma satpam? Iya, satpam. Akhirnya saya jalan terus saya lihat warung itu nasi goreng sudah tutup kan, saya tidur di situ. Saya tidur di situ. Ternyata saya bangun di situ sudah ada nasi goreng 1 bungkus. Subhanallah. Alhamdulillah. Nggak disangka-sangka ya. Bro, nasi. Padahal cuma tidur tapi dapat rezeki. Ya Allah. Yang paling berkesan. Berarti itu ya, Pak? Ya waktu disenggol truk tadi pakaiannya itu jadi ngikut truk ya, kantong? Ya, ketemu Mas, ketemu di jalan.
ketemu itu Jatuh. jatuh. Oh, tak kira dia yang ngikut truk gitu. Mas Majid sama udah ditinggalin Pak Riyadi, ditinggalin kantong kresek lagi. Ketemu itu sudah ketemu saya sambung lagi, saya Iya. rangkupi 3 kresek itu, Wih. putih merah putih itu masih di depan tuh. Lebih safety. Kalau lagi ini enggak ini. Rangkap Aku tiga yang itu. angkut ini. Akhirnya saya ikuti loh, ini tak bolak balik ini kok sudah di Pantura ini, akhirnya Pantura Pemalang saya jalan ikuti sampai pasar buah, kemudian saya tidur di pasar kota Pemalang itu. Iya. Pasar Pemalang ya, Pemalang. sebelah kiri jadi apa? Iya, saya sebelah kiri mana itu saya nggak tahu mas. Iya. Angger ditanya wis, pokoknya saya mau Jalan aja. Barat ya. ke barat kembali. Kejar kitab suci. Tanggal 2 Betul. Ya Allah. Berarti banyak yang paling berkesan ya, Pak? Ah, Wih, Allah. rasanya itu ya Ternyata lelaku Ngedar. gembel luar biasa. jauh lebih bermakna. Harta tahta wanita itu nggak ada apa-apanya kita ya Allah. Sesuatu yang Saya- paling menyentuh apa itu? Yang menyentuh itu saya setiap pagi itu selalu sama ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Syekh Abdul Qadir, saya kepengen nasi pecel gitu. Tapi keturutan kan? Enggak. Terus ya, cuma nasi pecel muda ini. Iya. Untung nggak sama warungnya kan. Mungkin karena permintaan sampean terlalu sepele. Iya. Coba minta istri lagi. Tapi- Ya Allah, saya itu kadang itu lihat warung saya Fatihai seluruh. Saya Fatihai itu, semoga ada malaikat Mikail itu. Nasi pecel Kira ya mereka Allah. punya apa ini? Salah. Doanya kurang bagus ya. Kemudian itu kemudian ada bisikan gini. Ah, kamu ngatur-ngatur Allah itu. Jadi saya itu Iya. Oh, mantap. ketika itu saya ya. minta sama Mantap, Allah ya. itu pasti Koreknya. enggak itu. Tapi setelah Doa. setelah beberapa jam kemudian dipertemukan lagi sama orang, tiba-tiba ada orang berhenti masih degan itu. Sama uang 10.000. Syukur. Saya itu kalau dapat makanan itu sampai sekarang saya di dalam kresek saya itu ada gulang-galing 1, saya sisihkan untuk Pak Riyadi masih itu. Saya itu kalau dapat makanan ingat Pak Riyadi itu tak Fatihah terus Pak Riyadi Al-Fatihah itu tak Fatihah Masih itu. ingat apa Pak Dadu udah makan belum ya? Iya, Pak Riyadi juga gitu. Ah. Kita jangan bisa ya. Kalau kamu bisa itu saya selalu mikir nggak karu-karuan itu. Mikirnya nggak karu-karuan. Selalu gitu. Pindah. Pak Riyadi itu mungkin juga memikirkan saya itu. Janjiannya itu jam 8 malam harus sudah di majelis gitu. Jadi tidak enak mas lelaku sendirian itu. Nggak bisa ngobrol kita kalau itu. Kalau berdua itu enak. Jadi Pak Riyadi itu kalau malam itu nggak bisa tidur kan, mesti saya tidur duluan. Didongengin ya, Pak Riyadi tidur, Pak Riyadi tidur. Kalau pagi itu gilirannya Pak Riyadi memang. Jalan. Pak Riyadi tidur, saya jalan Oh, duluan iya. gitu. Kalau malam itu Mm-mm. beliaunya tidurnya di atas jam 10, saya kalau enggak. Akhirnya sampai sekarang sampai nggak ketemu. Sampai Baik, sampai ada tulisan Tegal Brebes 20 kilo, saya jalan terus kalau malam. Saya lebih pedih jalan itu kalau malam, nggak berani tidur saya, trauma. Sudah diikuti, mau dilaporkan polisi itu di mana? di belakang polsek kan ada masjid. Di mana itu, Pak? Polsek Daerahnya? Purwokerto. Oh. Mau sholat subuh, ditanya KTP. Oh. Ini kalau mau sholat lapor dulu sama Polres itu. Ya Wih. Allah, mau sholat aja. Polres. Jadi saya itu lebih banyak sholat di teras toko itu sampai hujan deras saya. Berarti di jalan hujan terus ya, Pak? Hujan itu kalau sore hujan terus kan, deres itu. Saya maghrib dan isya di situ. Kemudian terang jalan lagi terang semprot air selalu itu nikmat yang luar biasa itu semprot. Alhamdulillah mandi juga kan walaupun dari percikan. Sampai jadi Luar biasa. Pak Riyadi ini belum pulang ya? Ini mungkin mikirin Besok Pak Majid. bocor. tapi janjiannya jam 8 sudah kesini, saya makanya jam 8 kesini nih.
nggak kerasa ya ternyata udah pulang aja. Tapi yang melakunya ini loh, sehari itu kayak seminggu. Kalau saya itu cepet mas, Oh. soalnya saya itu nggak pernah repotnya tuh kalau nggak ada matahari. Kalau Biasanya kalau matahari itu mendung. iya mendung Oh, karena kalau nggak nggak ada kelihatan matahari kan itu. berarti udah itu loh, obat-obatan ditutup loh. Jalan terus itu Nanti lihat matahari udah di barat. Astagfirullah, berapa hari lagi kiamat ini? nikmatnya itu mas, ketika ingat survival kan saya itu kalau di pinggir jalan ada daun muda, daun jambu, daun pete saya makan, kemudian setelah makan beberapa daun saya ada kresek minumnya 1 botol. Wah rasanya itu Gaya apingan kambing loh, Pak. rasanya itu gak enak. Oh kan daun pete muda kan pahit, daun Iya. jambu biar gak diare. Saya kan Iya. diare, saya itu kalau diare itu obatnya daun jambu itu. Daun jambu saya ambil sak kresek tak makan. Bener sampai palmera lo ya. Kok Ya kan tahu masih kan? kayak gitu-gitu Saya ya? biasa survival kan dulu ketika latihan itu. Tuh. Apa rumput-rumput yang batangnya besar, bongkok jadi satu, disesepi airnya, kemudian Gigi ya, Pak. iya pakai sikat gigi ambil jalan gitu, sambil jalan ambil gitu. Tapi nggak pernah sakit ya, Pak? giginya Iya. Bukan. Alah, Nggak alah. sakit, Sakit. apa ya gitu? Saya sakitnya ini, saya itu gini Oh, mas. cuma kaki ya? Saya itu kan pagi di Pak Bedowi itu Masjid Brebes. Pak Bedowi itu malah punya catatan tulisannya Mas Ridwan. Wih. Itu Lek. saya kan ini. Saya kan sholat di situ. Kemudian bawa secari kertas, ada peta majelis ini, ternyata dikasih tahu Mas siapa ini dari Tangerang dengan Mas siapa itu jam 2 malam ngobrol tentang Kiai Nur. Terus saya ditanya Pak Narto itu ini apa sama dengan ini ya, ini saya juga kepengen, itu kan marbot sekaligus imam masjid di Pantura itu kanan jalan ya, itu yang dekat pabrik itu. Kemudian Daerah mana itu? Brebes. Brebes ya. Terus sudah punya secari kertas tulisannya Mas Ridwan. Kemudian cerita saya juga dikasih tahu itu. Saya sejujurnya kepengen itu ketemu, tapi katanya dia masih puasa. Ya iya Pak, datang aja Pak. Iya saya sangat kepengen itu. Kemudian saya itu dikasih itu apa itu apa kacang, itu dikasih kacang sama rokok Surya 12 yang seperti dikasih Kiai Nur itu sama koreknya itu. Kemudian dikasih uang 10.000 untuk didoakan biar saya bisa ketemu Kiai gitu. Akhirnya uang itu tak masukkan di masjid. Kemudian itu minta didoakan saya biar bisa ketemu Kiai ya. Oke, kalau ada waktu luang langsung ketemu Mas Ridwan saja. Soalnya dia tuh baru ditinggal Suaminya. mati istrinya, yang istrinya baru 4 bulan. Nah itu tumor sampai ditunjukkan kertas ini Mas Ridwan ini majelis kebetulan sudah disimpan itu di plastik itu karena sudah sepuh ya. Banyak itu yang seperti apa itu Pak siapa ya saya itu ketemu itu di pas hujan tuber juga di Masjid Agung Brebes. Saya juga ditanya itu satpam KTP-nya mana, saya tunjukkan, wah enggak, jangan di sini, sana. Akhirnya keluar masjid ketemu Pak Rizal. Pak Rizal itu kakak iparnya Hujan-hujan Mas ya itu, Udin, Mas Udin Tanjung. Tanjung itu Mas Udin Marbut Masjid Mubarak katanya gitu. Iya. Saya kemudian di itu hujan tuber kan, Iya. terus mampir di warung Lamongan, kemudian saya itu dikasih uang 100.000. Wah 100.000 ini untuk bekal. Enggak Pak, saya nggak boleh ini pokoknya ini. Ya, kalau saya diberi uang saya nanti saya nggak boleh menerima, harus disedekahkan. Oh nggak apa-apa, sebentar sudah saya berikan, disedekahkan nanti untuk anulah Allah kita nikmati bersama. Saya sudah tahu itu kakaknya Mas Udin, kakak iparnya. Dia tuh Muhammadiyah memang. Sudah sering membaca itu Sang Kiai ya. Dia tahu TKNS. Saya kemudian ditunjukkan fotonya Pak Udin, ada TKNS-nya. Oh ya ini kan. Itu Tanjung itu. TNI itu.
Yang pakai kumis itu ya, Mas? Yang kemarin ini bukan? Marbot toh. Bukan. Marbot masjid toh. Enggak, kakaknya iparnya itu TNI. Itu jadi ketua PKH, koordinator PKH. Kakak iparnya itu kemudian hujan turis saya kenapa Mas kok kayak saya kan hujan turis ini karena hujan terus kan harus nggak bisa istirahat dan lain sebagainya. Pak Rizal itu nggak tahu kalau saya itu tadi ditolak security, padahal Pak Rizal itu juga pengurus Masjid Agung. Iya. Katanya kalau tahu saya diusir itu mungkin saya mungkin boleh paling enggak di teras masjid dulu lah nunggu terang. Iya. Tapi sampean nggak ngasih tahu habis diusir gitu kan? Enggak. Nggak enak kan? Nggak, nanti kan bisa Enggak, besar. saya itu kan masih yaitu pakai sampai kresek talinya itu tahu ini Kiai Nur ini di KNS sudah nebak gitu. Itu waktu diusir apa rasanya, Pak? Ya Allah, hujan deras ya kehujanan saya. Sholat itu Nggak perasaan. Perasaan Bapak ya. saya nangis saya itu. Saya kalau sudah susah sumpah itu saya rasa ya Allah ya Rasulullah ya Abdullah ya Abdul Qadir ya Kiai Nur tolong saya gitu. Ketika tolong saya itu ya itu ada Pak Rizal talian sepatu jangan menyapa saya itu. Kemudian dan terang kan jalan terus ketemu gerombolan pemuda-pemuda mabuk itu 5 orang itu sudah bentak saya. Hah, mau kemana? Ada apa sama itu? Saya itu diancam itu sudah gini tuh. Saya spontan yaitu ya Rasulullah ya Abdul Qadir ya Kiai Nur tolong saya gitu. Saya itu gitu otomatis Kiai Nur tolong saya. Jadi saya itu sebenarnya mau dikeroyok. Iya. Itu saya lihat itu orangnya berhenti langsung lari. Itu sudah siap menyerang saya itu. Bahkan ada yang mau merebut kresek saya itu. Iya. Padahal itu harta Lari kita. tapi saya nggak kuat lari saya. Iya, tapi waktu itu jadi kuat ya, Pak. Walaupun Nggak kuat lari saya. Gua pengen lari karena apa ya? belum makan kan. Iya. Ya Allah. Tapi saya senangnya tak lihat itu nggak bergerak itu loh, cuma udah aja. Cuma suara aja ya. Iya. Kemudian saya nggak kuat lari, kemudian saya pikir kalau saya lari diteriakin maling, Lebih berabe lagi. akhirnya saya jalan tapi cepat. Akhirnya nambah itu dari 20 ini. Memang resikonya saya jalan malam itu memang gitu unik Unik dan seru ya. Iya, memang saya terus terang kalau siang itu nggak jalan Mas, saya itu milih warung nasi goreng mesti. Nasi goreng kan bukanya sore, jadi itu Kalau siang hari tutup ya. iya, kalau pagi sampai siang itu pokoknya saya ketemu ada masjid nanti saya dengar adzan cepet gitu. Saya itu dalam hati itu senang sholat di masjid Mas. Ya bisa ganti pakaian di tempat itu. Saya itu senang. Saya mesti kalau ada di pinggir jalan Mantorang mesti tak lihat tulisannya, wah nasi goreng mesti bukanya nanti sore. Tidur di situ. Makanya saya manfaatkan. Tapi nek sore menjelang maghrib mesti hujan deras. Pasti itu. Kan lagi musim ya. Iya, hujan terus sana itu. Tapi sering ya Pak tadi katanya kan tidur di depan ruko kan itu masa sholat. Iya, yang masih dengan Pak Riyadi itu, iya. 4 malam, 4-5 itu. Oh. Awal-awal itu di ruko. Di ruko hujan terus Pak Riyadi itu kalau saya suruh jalan dulu itu nggak mau, mesti saya disuruh jalan dulu. Ketika naik jembatan saya kan pilih jembatan yang naik itu dari Kebayu. Iya. Yang jurusan Purwokerto kan ini ada jembatan naik lah, ini kan ada jalan biasa setapak. Oh iya. Saya kan milih yang jembatan ini. Untuk mobil itu Pak? Iya. Memang saya ada mobil macet gini-gini kan nggak lewat situ ya. Saya tengok, oh ada Pak Riyadi ternyata lewat bawah. Saya sudah separuh di atas. Lewat ke bawah. Oh iya masih ada Pak Riyadi. Wes pokoknya saya jalan lagi. Itulah awal-awal saya berpisah dengan Pak Riyadi. Kemudian saya nggak ketemu semalam, saya balik dari jurusannya, ternyata enak lewat sini tuh jalannya. Iya. Yang bawah. Iya, ternyata yang atas ini panjang itu, begini itu. Iya. Cari nggak ketemu.
Kayak cari yang lagi itu nggak ya. ketemu. Gebang. Seperti pasar itu kan Gebang ada ya. itu. Tak tengok itu, saya tuh tak tengok ada Pak Riyadi itu detik-detik berpisahnya Oh, dengan iya. Pak Riyadi itu. Itu pasti sedih lah, kayak Aduh. melepas kekasih nih. Perpisahan ini. Ini mungkin Mas Majid masih harus dipisahkan sama Mas Yadi nih kayaknya ini. Biar mandiri nih. Saya itu kalau berpisah itu, wah iya itu mikirnya gak karu-karuan. Iya. Saya sampai nangis terus. Pak Riyadi tak fatihai apa tadi. Al-Fatihah ingat Summa ila arwah Pak Riyadi. Kemudian itu tak gini, tak tunggu kadang itu saya melihat bayang-bayang dia lewat itu, tak panggil Pak Riyadi, tiba-tiba nggak ada. Saking kangennya ya. Iya. Kayak di film-film ya. Makanya saya itu sampai pulang bawa ini jajan ini besar itu satu masih saya bawa itu, ingat Pak Riyadi itu. Enggak enak Mas Liwen itu. Heeh. Saya merasa bersalah. Saya minta maaf. Ya nggak apa-apa, mungkin Kadang ada saya tuh pelajaran. merasa egois. Saya sudah cari, saya ulangi 3 kali nggak ketemu. Yang saya ingat kata-katanya Pak Riyadi, kita jalan arah Purwokerto gitu. Kemudian nanti ketemu jam 8 di malam minggu jam 8 di majelis. Itu tikungan itu saya tunggu nggak ada itu. Udah, Saya tak pikir Pak Riyadi sudah di sini. ternyata belum ya. Sampai sini kan ada itu anjing itu. Saya ditututi anjing. Lucu itu. lagi nih Bang, tadi sedih. Iya, di warung itu kuk, ngikuti ternyata. Saya lari nggak sadar masuk sawah saya itu. Aku ya ditapain. Sama anjing itu takut, soalnya dulu pernah digigit saya itu. Trauma ya, Pak. Iya. Kalau saya dikejar anjing ternyata ini diikat loh. Saya lari tadi itu kan ada anjing itu. Iya, iya. Di situ kan ada Iya. di warung itu. Saya luar itu nih, tak pikir itu jalan becek biasa itu, ternyata sawah. Untung nggak ada belut. Ada belut banyak. Cing. Berarti sering ya Pak di itu anjingnya. Tadi naik pohon. Luar biasa lah Tak pengalamannya. pikir anjingnya itu di tali, ada talinya Iya, itu. pengamannya lah ya. Nggak ngikuti, tak pikir ternyata di belakang saya keluar itu masuk sawah ternyata itu. Heeh. Nggak sadar saya. Langsung. Tak pikir Pak Riyadi sudah di sini. Pesannya yang saya ingat itu. Pokoknya saya itu jalur yang penting aja jalan lebar, kalau ada garis putih itu tak pikir jalan pantura Mas itu. Pas itu saya ikuti, kalau ada perempatan ini pokoknya Tungguin. iya pokoknya tak tungguin pokoknya kayak lurus ya lurus, kanan malah masuk kota. Saya muter di Pemalang itu malah bulat ke terminal 2 kali saya. Tawaf berarti Pak. Kayak si ketawaf ya. Kok pernah lewat Kalau kan Lek Pemalang ya. Iya. Kayak pernah lewat itu. Heeh. Ternyata pernah nian. Pernah lewat loh, kok di sini lagi. Ya Allah, ya Allah. Jalan muter di sini lagi. Untung 2 kali, kalau 3 kali ketika dapat balik itu kelas. saya ini dilempar orang itu Mas. Saya 3 hari kan nasi itu kan. Saya jalan pelan-pelan Mas. Saya itu sudah jalan pelan-pelan di trotoar. Ada anak mainan. Main-main itu kan. Nak main-main umpet-umpetan di itu kan nabrak saya anaknya. Saya ditabrak, nabrak saya nangis. Nangis. Dia gini-gini. Saya mau nolong. Ada orang tuanya keluar. Wedan, terus ada orang lagi. Itu mau nyulik saya, dilempar ini. Apa ini? Pecahan keramik ini nanti di sini tuh. Nancap. Iya, kemudian tak lihat loh, banyak orang dia pikir itu anaknya mau saya culik itu. Iya. Anaknya kan gini-gini nangis, nunjuk saya nangis. Selamat nggak dikebukin saya. Terus jalan ya Pak itu waktu itu. Saya itu kan di trotoar kan, memang saya itu jalan pelan-pelan. Kemudian anak-anak kecil main itu nyabrak saya. Iya.
Saya nggak ngapa-ngapain. Oh, Kemudian mau saya nolongin? mau nolong, saya digini-ginikan itu, mungkin edan-edan gitu anak-anak itu ya. Ini ketakutan. Iya, digini-gini. Oh, Tapi alhamdulillah hari kan pertama aja ada ibu-ibu bawa anaknya itu juga sudah takut dengan saya. Ternyata luar biasa pengalamannya. nggak ada nilainya kita ini ketika hanya minta pertolongan Allah. Selamat saya itu, Iya, saya benar. masuk majelis itu tadi di depan itu aja diajak Pak dokter makan Pak, saya itu nggak sadar, padahal saya itu masih terbayang kita nggak boleh minta. Iya. Nggak boleh minta. Akhirnya saya diambilkan itu Pak dokter, ini Pak dimakan. Ini saya pegang nasi gini aja Gemeter. gemeter, ini bener apa nggak, saya nangis itu Iya. saking nikmatnya. Iya. Luar biasa. Jadi cuma pertolongan Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita bersama Allah, insya Allah aman. Saya itu kalau berdoa sama Allah tiap pagi itu doa saya, ya Allah saya kepengen nasi pecel. Iya, Ini sama warungnya nanti. ada warung semua orang tak fatihah itu, ya Allah ya, sampai sekarang nggak dikabulkan Allah. Ini sama warungnya tapi untuk tidur aja ya, itu jangan dimakan bahaya. Ternyata kita kalau minta itu Iya. jawabannya Luar biasa. saya gitu. Wah, kadang itu ada bisikannya, wah Allah kok diatur gitu. Kadang itu ya. Iya. Mungkin karena berarti di situ kan kita sangat membutuhkan Allah lah. Doakan tanda sangat perlu. Luar biasa pengalamannya ya. Apalagi nanti kalau 41 Pak, wih. lebih matang lagi pengalamannya pengembelengannya. Berarti enak kalau empat mungkin. Iya, jalurnya enak lah Pak. jalurnya Apa jalurnya? jalurnya hutan-hutan itu loh enak, saya Iya. seneng adem. Sepi kan? Dikejar anjing tinggal naik pohon kan. Iya. Kalau bangun ada alarm. Mau jolok buah itu kan, dijolokin orang Lebih pakai aman kayu. gitu deh. Saya seneng survival malah itu. Iya. Seneng survival. Kalau boleh bawa alat, bawa itu kan bisa. Itu camping, Pak. Rasa nggak pulang-pulang. Ya. Ya, Pak Riyadi. Bisa di mana, Pak? Pisahnya yaitu di jalur sebelum, pokoknya saya itu pisahnya ya pas jalur jembatan itu, kemudian berapa desa itu pokoknya ada petani berambang itu yang keserempetnya Mas. Ini kan ada pengurus yang cerita ini yang sama kemarin ya, yang patah tulang juga. Oh iya tuh. Terus di situ Itu bisanya enggak? Oh, itu berarti masih di sini. Enggak. Lu kambah. Bukan di sini loh. Tanjung sana. Bukan Tanjung lah, kan di sini. Pabuaran. Kita buang orang itu Itu di sini. sama. Nah, iya. di Oh, iya. masjid ada madrasahnya. Setinggal, di situ, setinggal, Mas. setinggal. Yang deket apa? Lapang bola. Malah di situ saya dibelikan nasi goreng malamnya juga. Karena terlalu sering macain di tempat nasi goreng. Iya, saya itu sama Kalau itu Bapak marbutnya. adanya di warung pecel tiap hari. Iya, Warung pecel. karena warung pecel lu bukanya pagi. Ini ya, Pak. Saya itu. Pak, Iya Pak Riyadi ini. Oh iya, dia bajunya masih bisa dipakai itu. jadi berpisah sama dengan itu enggak disengaja. Iya, Jadi saya selisipan jalan. pilihan jalan. Iya, selisipan jalan. Haji yang dari atas, supaya itu yang Ah, bawah. jadi Pak Aryadi nyari ini nggak ketemu. Saya juga nyari. Gitu. Sama-sama nyari. Pak Aryadi mau ke mana? Mau ke Kuningan ke atas, dia balik lagi kakinya sakit. Dia balik lagi. Ini perasaannya gimana maksudnya Setelah sampai kan seorang guru gitu ya.
biasa dihormatin sama murid-muridnya. Terus sedangkan Wis nggak ada nilainya. dalam lelaku ngedan ini kan kayak menjatuhkan diri gitu. Kau kenal. Ya kita ngedan ini semua yang kita miliki, biasa di rumah punya apa-apa, ditemani anak istri, punya hiburan macem-macem. Waduh, di jalan kita nggak punya apa-apa, nggak boleh apa-apa. Pokoknya bismillah tawakal, wis dilempari anak, wis diteriakin orang edan, alhamdulillah. Ya Allah, nikmatnya jadi orang edan. Bebas. Nggak ada yang kenal. Ada tadi yang kenal. Baunya ditinggal istrinya. Aduh, ya Allah. Sampai Tapi saya merasakan itu ketika di Kuningan itu hari pertama dan hari kedua itu sampai saya itu dipaksa suruh nginep di rumahnya. Sini nanti apa ada nomor yang bisa dihubungi, bapak mau kemana, saya mau ke masjid, kan menjelang maghrib itu hari pertama. Saya sampai dipegang itu, jangan kemana-mana pak, di sini aja. Tak belikan, akhirnya dibelikan Kentucky itu. Dibelikan Kentucky kan, saya itu beli 2. Tak pikir itu Pak Riyadi kan di depan. Pak Riyadi itu sudah di dekat masjid, ada warung di situ, dia tuh leye-leye. Bayang saya, oh pasti bapak ini mau berikan ke Pak Riyadi. Soalnya ibunya cerita itu temannya di depan itu. Ternyata yang dikasih itu ada orang juga jalan pakai sandal topi yang dikasihkan orang itu. Kemudian tak cari Pak Riyadi dapat itu apa? Kentucky. Enggak, tadi udah sama ini. Oh, itu dikasihkan sama orang seberang itu. Oh, ya wes kita rezeki 1 bungkus berdua. Nikmatnya di situ Mas, kita bisa berbagi. Romantis ya. Iya. Bisa ngobrol. Pak Riyadi dapat lontong. Lontongnya hanya 3 kita. 3 bulintir ini ya. Kita makan itu. Setelah itu hari ketiga ketemu Mas Ridwan. Setelah itu saya hari keempat baru menikmati nasi goreng. Nasi idaman ya? Nasi idaman. Iya. Doanya kan pecel lele. Doanya pecel lele. Saya tuh aslinya nasi goreng itu nggak seneng Mas. Tapi jadi seneng. Iya. Belum Saya berdoa tuh tapi udah senengnya dikasih. itu nasi pecel. Iya. Ini nasi pecel. Nasi pecel. Makanya saya tiap pagi. Saya tiap pagi itu ya Allah ya Rasulullah. Ayo besok nasi pecel. Aku pengen nasi pecel. Masalahnya tuh kan Allah tuh kan memberi yang kita butuhkan. Inginkan gitu. Iya. Ada bisikan itu gini, kamu ngatur-ngatur Allah ada yang gitu sampai. Iya ya. Saya tadi kan gini, saya ada lagi itu. Saya sepanjang perjalanan ke majelis yang saya bayangkan itu kepengen nanti itu makan ikan tongkol. Oh, ikan tongkol. Iya. Oh. Ikan Kira ternyata majelis ada ini ikan tongkol kan ini. Iya. Saya keluar 21 hari itu saya itu tidak pernah merasakan masakan tongkol ini di sini. Sampai saya pulang tuh cerita sama istri saya saking nikmatnya makan ikan. 21 hari saya keluar itu nggak pernah merasakan ikan. Itu. Kemudian saya sepanjang perjalanan itu ya Allah. Sudah 21 hari ya Allah, saya pengen makan ikan tongkol. Ternyata di majelis ada ikan tongkol, saya ambil kepalanya, saya senang kepalanya Mas Bambang. Itu favorit saya itu kepalanya itu. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya nambah itu tadi. Luar biasa. Alhamdulillah, keturutan. Kapan Mas Tepan nyusul? Secepatnya. Aku jadi kepengen lagi loh. Aduh. Iya Mas. Saya ini kalau bawa laptop mau Holwat 41 ini sama teman-teman katanya bilinya sudah penuh ini. Iya. Kan bisa masih online ini kan pembelajaran. Iya. Seminggu lagi kosong. Seminggu lagi. Mantap banget. Kayak mana ya pengalaman lucu ya? Aku Ini kopi baru Mas ya? Iya, semoga. Rokoknya belum. Ketut ya. Memang kopinya ini Ini punya saya nih. Itu beda. ini beda ini. Beda peta itu. Khusus on di Al-Fatihah loh, Pak. Apa? Beda kan? Mm. Iya. Alhamdulillah. kopi produk
Kapal Cina. Saya tuh kadang masih ngimpi itu dikasih lontong Mas Ridwan, kemudian diengkei Mas Ridwan. Gak noleh gak apa itu. Wah sombong banget Mas Ridwan yang Orang itu sombongin ya. nggak nanya ya. Ini Mas kan ya ini Mas. Saya juga iya Mas gitu aja kalau jalan saya itu. Iya. Enggak disamperin ya. Udah dikasih makan ditinggal. Pak Riyadi juga sama. Iya. Kita di sini ya ngopi ya. Pak Riyadi diantarin aja ke sana. Suruh makan di sana, jangan boleh ikut ke sini. Iya. Gitu loh, Pak. Sampean itu waktu sampean jalan kan, kami tuh di pohon ini di warung yang tempat Pak Riyadi makan itu. Tidur maksudnya. Jadi tak liatin dulu, kami liatin dulu kan. Jalan saya. Jadi jaraknya mungkin enggak tak Berarti tegur. Pak, berarti saya ngobrol dengan Pak Riyadi. Iya. Mas Ridwan tahu. Iya, pas sampai Enggak, jalan. masih sambil jalan cuma mungkin 4 meteran dari tempat Pak Riyadi. Iya. Saya langsung minggir Saya itu paling tidak biasa Mas kalau pipis itu di pinggir jalan. Saya kuplit pipis itu nggak bisa keluar itu. Sudah dikali, sudah duduk nggak keluar saya itu. Ngerem tangan ini. Nggak. Saya itu makanya kalau ketemu masjid saya itu dengan Pak Riyadi itu mesti crash masalah. Nanti kita ketemu di masjid cuman ya. Kemudian saya diginikan, wes lah kita nggak usah memikirkan masjid, yang penting kita jalan terus. Pak Riyadi itu kepemikirannya gitu. Kalau saya itu sukanya kita sholat di masjid, laya-laya sebentar, siapa tahu ada orang baik ngasih rokok. Saya tuh bayangannya gitu. Iya, saya kemudian setelah pisah itu besoknya saya tuh banyak dapat. Kadang saya tuh gini, ada tamu sholat duhur, kemudian menikmati makanan bareng-bareng itu kan. Iya. Kemudian tuh saya ditawari, monggo Pak, iya, iya aja saya itu. Kemudian saya ngemasi rafia tekresek itu, tak lihatin aja, tak pikir ada orang baik mau ngasih roti atau apa. Saya sampai ngowo gitu kan di masjid mana itu Tanjung ya, ada Penanggungan ya, itu tak lihatin sampai ngowo saya itu, karena ya itu tak pikir ada orang yang mau ngasih gitu. Tapi setelah balik itu kan kemudian saya Fatihah itu, ya Allah semoga panjang umur, sehat walafiat, lancar perjalanannya. Kemudian tiba-tiba anaknya itu ketika saya mau jalan kan keluar dari mobil bawa itu apa ini pop mie masih tutupan, kemudian bawa roti 2, bawa itu ketan salak 2, dikasihkan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya Fatihah, saya doakan. Ternyata ini. Kemudian saya makan saat itu kan, saya makan 2 hari terakhir tinggal pop mie ini makannya gimana kalau nggak ada air hangatnya kan nggak bisa. Air hujan. Airnya iya, air itu wah pasti hujan deras itu memang tak kasih air. Alhamdulillah. Ternyata saya itu sering ketemu rezeki itu kalau nggak di musola itu di masjid. Saya itu kadang itu padahal kita itu nggak boleh berlama-lama di masjid kan, itu hanya secukupnya sekedarnya dikasih uang itu. Masya Allah, kalau dikumpulkan tuh hampir 500.000. Wah, padahal nggak kerja tapi dapat mahasiswa ini. Kalau boleh saya kumpulkan itu saat itu ada, saya masih itu dipeseni orang 20.000 untuk ini. Tiba-tiba gini, ini untuk anak yatimnya kiai ya gitu. Saya simpen tuh, besok saya titip mas ya. Kiainya itu ya sama pak kiainya ya. Itu biasanya itu mas, tukang mainan, penjual mainan, tapi orangnya itu orang lancar, masih ingat itu saya. Ya Allah, ada orang-orang yang masih peduli. Kadang memang kita harus nubang memang. Terus kita nggak ada nilainya lah. Apapun yang kita miliki, apa yang biasanya kita beli hormati, guys. Ya Allah, ya Allah. Menunduk ke rohani ya Pak. Kadang saya berpikir gini, kalau saya nggak suruh balik ke masjid, saya nggak balik mas. Kadang bilang gitu, saya itu kepingin itu menikmati Di jalan. iya. Karena saya masih teringat Pak Riyadi jam 8 malam itu loh. Saya masih ingat itu. Itu kita jam 8 malam harus ganti majelis itu.
Istrinya harus dapat. Saya tunggu di sana nggak ketemu, malah katanya besok kembali. Mantap. Banyak tafakurnya. Iya mas. Lebih harga diri. Kita ternyata mudah itu mas, mudah apa ya, nerimo ing pandung. Saya itu kadang lost, saya itu nggak mikir apa-apa, kadang itu nggak mikir kepingin kembali, saya itu balik ke rumah, balik ke sini, kadang gitu saya itu. Iya. Saya kadang saya berpikir apa saya ngeden langsung lanjutkan 41 hari tanpa kembali ke majelis boleh apa tidak. Saya kadang berpikir gitu, mau saya diskusikan sama Pak. Mabuknya berarti berlebihan itu. Jiwa mabuk tuh. Harus izin dulu lagi mas. Iya. Ada aturannya. Saya buka HP itu nggak menikmati mas, sudah aneh itu aplikasinya. Dulu WH 1500. Tak selehno HP ku mati. Kebeken. Wis nggak bisa menikmati saya. Aduh. Ketemu Mas Rojai, Gus Hafiz, itu saya nggak, di sini aja saya seolah-olah nggak peduli gitu loh mas. Iya. Adik ipar saya Udin di sini ya. Dalam. Iya. Dalam. Tak pikir dia nggak jadi berangkat. Udah ketemu belum? Iya ketemu Gus Hafiz itu. Berarti pengalaman baru Pak ya, kan biasanya jalan kan sehari kan mungkin bisa dimeterin. Kalau ini kan 21 hari tanpa kendaraan, tanpa alas kaki, tanpa bawa uang 1.000 rupiah yang bisa dimanfaatkan. Iya. Giliran punya uang malah disodakokan. Saya itu lebih itu mas, ketika ini apa yang kena ini aspal ini masih ini aspalnya tuh kantel di sini tuh tak gosok-gosok gak hilang mas. Pertama kali ces nih terus sana sini sampai rangen nih, sampai geten nih, Butuh air. yo rangen nih sampai merah nih. Sama Pak Dokter saya salep ini, ada gak kuat rasanya. Aku masih masker scuba tak tual ini semakin perih. Ya Allah, katanya. Semakin hidup ya hatinya. Iya. Kemudian saya baca Tegal Brebes 20 kilo saya lewati. Ya Allah, saya mampu bersyukur jalan 20 kilo. Ya Allah, saya lihat pulang lagi. Mbak Bumi Ayu Purwokerto 40 kilo. Ya kan itu. Alhamdulillah loh, sampai berarti alhamdulillah ya Allah sampai 40 kilo jalan ya. Nikmatnya diusir. Secara teori ini baca praktek. Yang apa? Berarti praktek Biasanya apa? mendidik. Ini mendidik tapi Secara di teori ini baca praktek kehidupan, diusir, bagaimana rasanya diusir, bagaimana merasakan kesendirian, tidak punya apa-apa, perut lapar, tidak ada yang dimakan, ada uang malah disodakokan. kasih uang malah dipakai sodako. Luar biasa jalanan spiritual Lelaku. rohaninya itu luar biasa. Cara menyikapi waktu seperti itu, menghina orang, mau dipukulin orang, Niatnya mau nolong. sholat, mau niat kebaikan, diusir, tapi biasa-biasa aja selama 21 hari. Gimana cara merasakan hal seperti Mas Majid tadi? Apa kita harus mendengar saja atau kita harus nyemplung juga? Harusnya belum juga dong. Harus nyemplung ya. Iya. Biar merasakan.
Karena sesuatu rasa itu nggak bisa diwakilkan, Iya. harus dijalani sendiri. Subhanallah. Ya nanti ini ya aktornya lagi buang air Nonton kecil. sama boy. Orang berenam. Terima kasih yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya semakin meningkatkan iman dan takwa kita dari mendengar isi pengalaman dari Mas Majid yang dari Rembang. Ada perasaan. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Di jalan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuni. Saya tuh masih merasa bersalah ketika berpisah dengan Pak Riyadi. Hati-hati ya. Saya soalnya disuruh jalan duluan, saya kok mau gitu. Ya, Katanya Mas tadi kakinya juga sakit, tapi Pak Riyadi itu Sama mencari juga. Pak Riyadi itu tidak pernah. Saya bilang gini sama biar kita nggak sakit, caranya itu jalan nggak usah lihat ke bawah. Kalau ketika kita sudah nginjak apa, ya Allah gitu Terobos aja. aja. Allah Saya Allah. praktikkan itu. Iya. Ya, saya praktikkan baru 3 langkah nancep itu beling. Ya Allah. Ini yang kiri. Terima kasih ya Allah beli Iya. untung nggak paku. Itu asalnya kan sudah tak keluarkan. Nggak saya rasakan hari kedua, hari ketiga semakin teng sudah ketutup itu ada nanan terus Nih, di penuh. Nah, Terakhir aja. itu saya ada di pinggir jalan ada Windra tak korek-korekin itu, tak coboskan keluar, tak bersihkan. Saya tuh ketemu korek itu kan tak bakar itu biar gak itu kan, terus tak kasih air, tak keluarkan, terus kemudian ketemu ada beberapa langkah itu ada 100 meter jalan ada masker itu, ada masker scuba itu. Wah, itu seperti masuk terselamatkan. Terus saya jalan itu hanya sakitnya nggak sebegitu berapa, jalan aja nggak lihat saya itu baru berapa langkah itu ternyata masker itu lepas dari kaki saya, nggak tahu saya itu jalan aja tuh. Tapi malah nggak sakit ya kalau lepas. Enggak, ini kok malah sakit. Saya nggak tahu kalau lepas. Ini kok sakit. Ternyata kemasukan batu. Ya Allah, kemasukan batu malah. Nah, nanti kemudian ketemu itu ada ikat rambut wanita itu di pinggir jalan, tak pasangkan di sini, tak uletkan di sini. Masya Allah. Nikmatnya itu. Pak Riyadi itu saya lihat fisiknya kuat dan tahan tidak makan itu. Kalau saya 2 hari sudah nggak makan itu pusing saya itu. Sudah lebih fisiknya lebih kuat Pak Riyadi. Makanya saya kalau disuruh jalan duluan itu saya senang, saya bilangin Pak Riyadi saya tuh nggak bisa jalan cepat. Oh nggak apa-apa, nanti tak susul. Karena Pak Riyadi itu jalannya cepat. Jadi Pak Riyadi itu saya suruh jalan dulu, kan bisa tiduran kalau jadi saya bisa menemukan dia. Saya sampai sekarang itu gitu masih merasa kok kita datang berangkat bareng, datang nggak bareng gitu, saya merasa Ada yang kurang ya. iya. Kadang kalau laku saya ini tidak sempurna, saya kadang gitu Mas. Gimana itu Mas Ridwan? Ini nggak apa-apa. Itu kan nggak dikendaki berpisah. Itu juga yang mengasihi berpisah. Enggaknya juga bukan karena kan Allah kan yang Iya, saya tuh ditakdirkan untuk berpisah. Biar merasakan namanya rasa berpisah. Subhanallah. tapi nggak bisa cerita kita, Iya. nggak bisa saling curhat. Saya sih ingat itu dapat, saya makan bubur itu dibungkusin, tak sisakan, tak tunggu itu bubur itu tidak saya makan, mau saya kasihkan Mas Riyadi, sudah jam 9 nggak datang, bubur itu sudah kecut, saya makan itu akhirnya. Ya Allah, saya itu mau ngasih berita bagus Pak, ini uang 100.000 itu masih saya pegang di musola hujan deras itu, mau saya tunjukkan Pak, saya dapat uang 100.000, ayo kita masukkan bareng-bareng, biasanya gitu, dapat 10.000, ayo kita masukkan bareng-bareng gitu. Saya itu
Astagfirullahaladzim. Pengalaman itu luar biasa nah, maksudnya kan Iya. di kesibukan sampean, di pekerjaan, di keluarga, bisa menyisihkan waktu 21 hari itu kan luar biasa. Wah, Banyak luar biasa. teman-teman yang sebenarnya keinginannya kuat tapi masih terbentur, ngurus perizinan, ngurus apa, masih dipersulit sama Allah kan juga banyak. saya kadang itu dalam perasaanku wis totalitas dunia pengedanan itu loh mas. Kadang itu gitu, kita nggak tahu nanti ketemu apa di jalan, sebuah nikmat tersendiri tinggal kita. Jadi sampai itu ya saya masih ingat itu. Ya Allah, sama itu Pak Adnan tuh Setelah itu titip salam sama Mas Tekno, katanya kenal sama Mas Tekno di itu biasanya itu loh mas, ada losari Gapura selamat datang Brebes itu loh. Anu Pak Adnan itu anu korden, jual korden. Oh iya. Sekilip ya titip salam untuk itu Mas Ridwan, Mas Tekno, Mas ini yang gondrong-gondrong di majelis gitu katanya. Iya. Sama Ustadz gondrong itu ya itu biasanya itu di mall situ anak yatim sama. Biasanya lewat situ, tunggu aja di sini Pak, nanti tinggal nanti tak cegatkan aja jangan pulang. Gitu. Saya suruh itu kan saya Hari apa itu, Pak? Enggak tahu hari ya? hari berapa itu saya tanggal ya ini kok akhir-akhir ini kok tanggal ini kok akhir-akhir ini menjelang tahun baru ya, tahun baru langsung katanya terus ngabari katanya ada nanti pemadaman listrik. Saya mau tidur di masjid dan masjid punya genset, nanti tidur sama saya di sini. Saya nggak bisa nginep di masjid Pak, saya harus jalan. Saya jalan itu malah saya itu lihat gapuranya itu terbalik. Seharusnya saya ke barat malah kembali ke timur saya itu. Tak Tanangan. iya, perasaan pernah lewat sih. Ya Allah. Sampai itu Kak. Itu saya itu terus terang kalau ditanya arah mana, kadang kalau nggak ini masjid itu nggak tahu mas saya itu utara mana. Saya di Pemalang kan pas di ambulan itu, Bapak mau kemana ini? Dari barat itu sana mas, jangan kita dimarahi saya itu. Aduh, wong memang saya nggak pernah itu ya, baru sekali. Luar biasa. Saya itu malah itu sama Mas Agus Eko Kamar Kaspendek Pemalang, Bapak ini ditunjuk jadi Korda Jateng kok malah begini, malah seperti ini, kok malah frustasi. banyak yang Berarti ini lagi viral di komunitas itu ya Pak? itu di mungkin PMI lagi viral ini. Sampai Arwinda itu ngasihkan HP saya, ini HP bawa Pak, saya itu suruh bawa HP-nya, suruh hubungi istrinya, hubungi keluarganya, bawa aja Pak itu. Wah itu kalau boleh saya menerima itu, HP-nya bagus mas, besar itu, kasih itu ya. Lumayan bikin video ini. Wah, Ini orang dikasih jabatan tinggi kok malah kayak gini ya. iya ini jadi Korda kok gini Pak, ini malah ini bencana yang dirempak Pak. Waduh, saya jawab apa ini? Saya sudah masih ya saya disuruh nginep lagi mas. Saya jalan akhirnya malam lah. Saya itu juga ketemu guru itu. Saya kan juga MGMP provinsi kan sekretaris saya itu, MGMP PAI provinsi Jawa Tengah. Jadi di jalan itu dia itu gini ceritanya mas, saya baru ingat. Jadi ngelewati saya itu 3 kali, ngawasi saya 3 kali. Ini benar apa enggak? Jadi itu ternyata pernah kita MGMP di provinsi itu. Terus nyapa saya, ini Pak ini Najib Lembang. Kok sampai gini?
kenapa diusir dari rumah, dari saya diam aja. Pak, ini bapak masih sehat, masih normal. Saya dianggap tidak normal, mas. Terus diam aja, saya jalan. Mau kemana pak? Saya jalan aja. Ini beneran. Saya jalannya ditututi sampai saya turun dari sepeda, dipaksa disuruh duduk. Saya itu, pak duduk sebentar, kita ngobrol dulu. Saya mau ke masjid saja. Wes di sini aja. Tunggu wes. Sebenarnya saya itu dibelikan itu roti sama itu botol air gitu. Terus akhirnya saya sebenarnya juga tahu sebenarnya. Dia ngobrol, saya terus makan rotinya kan. Iya. Ya dia wah menikmati rokok itu rasanya. Tapi saya nggak ditawari ya. Kenalnya Karena nggak rokok. kenalnya iya. Nggak ngerokok ya, Pak? Nggak ngerokok. Saya makan. Kok bisa sampai gini, kenapa diusir apa gimana? Udah aneh-aneh ya pikir. Emang kita bener kok, kita harus lurus selatan sampai Jawa Barat kok, memang nggak boleh. Saya kalau besok kalau lewat 51 langsung lurus Ciawi terus Banjar Jawa Barat itu enak itu jadinya ya. Kalau nasi kenal jadinya. Pak, saya nuruti itulah arah Purwokerto gitu. Kalau Purwokerto saat ini mati di Purbalingga gunung. Saya dulu di Gunung Selamet itu belum ada tulisannya Purwokerto besar, Mas. Iya. Asal cara latsar dulu itu. Tapi ya itu memang istilahnya kegiatan pecinta alam, jadi 10 hari di sana. Setelah pulang ngedani jadi Pak Najib yang berbeda gitu. Saya tadi jamaah itu nggak kuat masa itu. Ketika membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, saya menahan nangis itu nggak kuat, Pak. Saya wah ya Allah, kita di dunia ini nggak ada apa-apanya. Saya ya itu merasakan tadi pikirnya cepet memang itu. Nggak seperti biasanya itu kok ada yang beda. Tapi saya tetap nangis saya itu. Soalnya imamnya sama jamaahnya kencengan jamaahnya gitu. Jadi Aduh, ke bawah irama, nggak ke bawah irama. kok jadi ngebut ini, apa sudah berbeda ini. Saya itu gitu, Mas, bisikan-bisikan itu mudah saya itu, bisikan-bisikan itu. Saya didongkrak sama Mas Faris ya. Keluar darah saya, darah. Berarti merasakan ya Pak yang namanya apa itu pecinta alam kan tadi kan waktu ngedit kan Survivalnya memang survival tidur di itu paling enak, itu memang paling aman tidur di atas pohon. Sudah memeluk ini iya. tali rafia sudah mulai itu aman dah pokoknya. Tapi syaratnya yaitu ada ranting cabangnya itu kanan kiri, kalau kita muser pernah jatuh. Iya. Anjingnya itu loh, saya trauma anjing itu saya tuh Masya Allah Ini lari. ternyata yang pecinta. Saya tadi tuh gak sadar loh, lari tuh kok iso sudah di pinggir sawah itu loh. Di sini tuh. Iya. Saya tak pikir ya guk tiga di belakang guk. Wah. Anjing sih ini ya Pak? Iya Iya. di. Oh, ini dekat Belakang. sini. Iya. Ada anjingnya, ini bener apa ini majelis Al-Husaini apa enggak ini, kan gelap kan Mas. Iya. Lagi bener apa enggak ya? Saya itu masih terbayang-bayang hutan itu, hutan amas. Ya Allah. Saya kan baru tahu ini Mas kalau ada anjing di sini. Oh. Kan 21 kan nggak pernah keluar. Iya. Pikir masih di hutan sana. Saya itu blank tanah saya itu, blank. Saya tadi itu di depan, saya kalau masuk majelis itu nggak masuk langsung Mas. Ini bener majelis Al-Husaini apa enggak? Bener apa enggak? Ya Allah.
Kapan nyusul? Udah ditanya tanya lagi. Iya. Saya tanya lagi. Pak Sobi yang usul ini. Pak Sobi. Iya, Pak Sofi. Sofi. Sobi kan udah. Tinggal Sofi. Mas Sofinya yang belum ya. Kan Mas lah, Pak. Iya. Pak. Ini Mas Sobi Gresik. Bukan. Sofi. Jombang. 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 Sobi. Sofi Gresik, kemarin Mas berangkat. Jombang sampean. Iya. Kok kemarin tadi pagi? Iya, tadi pagi. Tadi pagi berangkat Mas Tadi Sobri pagi berangkat. Gresik itu. 5 orang tadi. Kopinya mana Mas tadi? Semua enggak. Ini apa? Ini. Rokoknya ini rokoknya. Wah, 21 hari menikmati kopi Mas. Sekarang ini. Oh, lah kemarin tuh kopinya masih kaleng-kaleng ya? Kopinya campur heci itu. tak angkat. Sudah habis kopinya tapi wow. Hecinya rasa kopi. Enak tapi. Orang Medan apa sih yang gak enak? Enak tenang. Saya itu dengan makanan tuh mesti saya iman Mas. Saya kadang itu gini loh, khawatirnya nanti tidak ada. Saya tadi itu dikasih masukan sama Mas itu apa? Kalau dapat tuh langsung dihabiskan. Pasti nanti dapat lagi. Saya nggak pernah berpikir itu Mas. Oh, itu nanti PR untuk part 1 nanti. Jadi kalau misal kita dapat makanan, itu dimakan secukupnya. Iya. Itu misal seharusnya kan kalau anjuran kan makan itu kan sebelumnya kan udah selesai. Tapi Iya. kan kalau kita kan nanggung nih semuat-muatnya pokoknya. Kalau masih sisa nanti ditinggalkan biar kita nggak bersandar sama apa yang kita bawa. Saya tapi kadang gitu gini Mas. Kadang saya nanti bisa berikan ke siapa orang yang kadang saya masih gitu kadang itu Mas. Ya itu sebenarnya bisikan halus. Tapi kan kayaknya bener ya. Kayaknya bener tapi itu bisikan halus. Iya. Karena nanti di situ nanti pasti bisikannya enggak ada yang dikasih, makan sendiri aja lah. Mending biar untuk itu loh, untuk memutus bisikan biar nggak kesana itu yang mending Iya. ditinggal aja, diniatin sedekah sama hambanya Allah yang lain, entah itu nanti dimakan semut atau dimakan bakteri atau dimakan orang. Memang itu ngeden itu harus bawa KTP asli ya. Kesalahan saya itu bawa fotokopi masalahnya. Saya tuh yang saya bawa malah fotokopian 3 gitu. Bener Pak Riyadi, yang dibawa harus asli. Saya malah Kan kalau asli gagal nanti paham. malah terlalu terkenal. Iya. Saya mikirnya malah gini, kalau saya bawa yang asli khawatirnya hilang gitu. Kadang itu gitu Mas. Saya itu pas ditanya Mas Alvin fotokopi kan sisa 3 yang saya fotokopi. Ternyata kita susah itu kalau ditanya polisi pas apa itu kerja COVID itu lakukan Ya. COVID gitu. Ini kok fotokopian apa ini? Dibuang itu kopi itu. Yang asli mana nggak ada Pak. Di sana. Suruh pergi saya Lolos berarti. di kota Purwokerto. Lolos. Iya langsung Gimana sana lolos? pergi gitu. Oh, langsung. Jangan di sini. Saya di sini tuh. Apa yang asli bisa dikarantina 3 bulan ya? Selamat saya nggak diangkut Satpol PP kan rombongan itu selalu kan disoroti itu kan di pinggir-pinggir saya dibangun ini KTP-nya mana gelagapan saya diwaki anak ini Pak gua fotokopi ini mana aslinya nggak ada dibuang aja sana gitu selamat nggak diangkut saya Ya malah kalau bawa yang asli malah tambah diangkut malah. gitu ya Iya. berarti tambah bagus ya Langsung Ada bagusnya. Langsung Bukan dilolos. bagus tapi ada Kan- bagusnya. Walaupun fotokopi kan itu kan nama kita kan. Nama kita dibuang sama polisi itu. iya nama aku dibuang Gak ada harga. Dibuang, dibuang aja. Gak diakuin di dunia. Per KTP ya. Yang asli aku yang kemarin bawa malam itu hancur. tapi itu tapi ketika hujan deras di Brebes ditanya yang asli nggak ada, nggak berlaku itu sampai hujan deras itu ketemu kakak. Tapi alhamdulillah ketemu kakak itu karena hujan di warung Lamongan itu sudah dikasih
makan dikasih uang 100.000. Ya Allah, orang ini baik sekali. Tapi tahu ceritanya Kiai Nur senang, dia itu mempelajari dan menghormati seluruh alim. Nah spesialnya adik iparnya Mas Udin itu, Tanjung, ikut di KNS, terus ditunjukkan fotonya kopian nama adatnya Tiki NS itu, marbut masjid itu. Iya. Orangnya berangkat ngedan tadi pagi. Pak Udin. Iya. Ya alhamdulillah. 5 orang. 21 semua. Enggak, 21 dua orang. Kopinya yang 2, Mbak 1. Pak 1 3 orang. Yang dari Jambi baru pulang terus istirahat 5 hari. 5 hari, 3 4 hari. Iya berapa hari? Sama Mas Puklis bareng itu. Rabu, Kamis, Jumat, Bukan. Sabtu. Ya, Iya cuma istirahat 3 hari, 4 hari sama tadi. Enak langsung jadi. 3 hari dong. Kan Rabu, Kamis, Jumat. Langsung pas 1 itu kaki sudah terbiasa ya. Ya, seperti sakti Mas ya? Majid itu loh. tapi enggak menjamin. Saya dulu kan bangga sama kaki saya itu kulitnya tebal. Wah, yang 3 bulan tuh malah lukanya itu malah nggak kelihatan. Jadi kalau dilihat ya nggak ada lukanya, tapi lukanya di bawah kapal itu. Wah, itu malah yang sakit tuh. Melepuh Mas. Iya, jadi bengkaknya tuh di dagingnya bukan di Iya. kulitnya. Ototnya. Wah, itu Jadinya jadinya kena ini aspal ini Mas ini. tebel kan. Jadi di sini misal kena benda keras ya kan ketarik Iya. kulitnya. Wah, itu bisa ditunjukkan mana sakitnya. Ya nggak kelihatan. Sakitnya tuh di sini. Nanti habis subuh nyegat Pak Guru Riyadi Iya. di depan itu. Nanti belum ada kenal. Kamu siapa tuh Pak? Dan itu pasti nanti ada air mata. Karena perpisahan. Saya itu merasa bersalah. Saya cari muter 2 kali. Pak Riyadi juga gitu. Pernah kita setengah hari nggak ketemu. Sudah Pak Riyadi sudah memutuskan saya nanti 2 putaran nggak ketemu, saya tinggal gitu. Sudah cerita sama saya hari kedua itu. Wah. Saya itu nggak bisa jalan cepat Pak Riyadi yang gitu. Nek sampean yang jalan dulu kan, Nina capek bisa tidur dulu. Nah nanti saya pas ketemu sampean bisa jalan lagi. Itu ya saya. Selalu ngitung 1, 2, 3. Masih kurang 15 hari. Sama masalah dingin nggak apa-apa ya. Wah saya itu dingin menikmati Mas, karena dari rumah sudah di pinggir laut, saya sudah berlatih saya itu. Berarti Iya, saya berlatih ngedan, sudah menyiapkan mental saya. Saya ditanya sama anak saya, Bapak itu ngedan gimana? Ya ngedan, kemudian saya bawa training sama itu, terus saya foto, saya kasih poster, saya kirimkan Mas. Iya itu saya latihan Mas, siap mental di rumah itu. Ya, akhirnya terus istri saya barang mendukung, anak-anak saya. Oh ngedan tuh ini ya Pak. Ngedan itu sampai berapa hari? Ya ada 21 hari, ada 41, ada 3 bulan, ada 9 bulan. Anak saya langsung nangis Mas. Jangan 9 bulan. Nanti saya lahir lagi. Ada 9 bulan. Nangis anak saya. Jangan 9 bulan, 21 hari saja. Saya kulit dipegang itu. Ya Allah. Anak saya kelas 3 SD lah. Lah kalau anak saya. Kamu titipkan sama ibunya. Iya ya. 9 bulan.
kadang itu saya kan nggak berbiasa kuku panjang mas, hitam sedikit ya sebagai hiburannya saya nikmati, saya bersihkan, hiburannya yaitu saya ngukur gini bolotnya bolot. Lalu hitam sedikit tuh saya segera itu saya rumput, saya bersihkan itu, nggak kerasan kuku panjang itu. Ada kuku mas, ketong kuku mas. Ada. Para jemaah, para murid Majelis Al-Husain ini, semoga kita semuanya bisa melaksanakan pepeling dari Kiai dengan penuh semangat, saling mendoakan dalam istiqomah. Lelaku ini memang betul-betul melatih, membersihkan hati kita yang dulunya kita merasa punya apa-apa. Selama kita pelaku ngedan ini kita nggak ada nilainya di manusia. Semuanya yang kita harapkan hanya pertolongan dan apa namanya, ya Allah, pokoknya kita selalu minta tolong hanya kepada Allah. Nanti Allah akan menunjukkan orang-orang baik, melalui orang-orang baik itu akan memperhatikan kita, simpati kepada kita. Itulah nikmat yang luar biasa. Hanya Allah yang harus kita mintai pertolongan, dan hanya kepada Allah kita harus minta petunjuk. Itu semuanya, saya minta maaf. Terima kasih.